Bahkan jenengan nek misalkan sewu baca belajar dari pertama abata fajaha kho niku setiap huruf niku 10 kebaikan. Karena huruf-huruf itu nanti yang akan merangkai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Janji Kanjeng Nabi satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Nah, maka kita jangan malu untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah kita membaca dengan baik dan benar sesuai aturan, maka kemudian kita memahami. Kalau sudah memahami, baru kemudian diamalkan. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili itu yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran itu wonten bedone. Maka tinggal kita koreksi sendiri saja, apakah kita ini termasuk orang yang mengimani Al-Quran atau tidak. Kadang kita mengaku iman karo Quran, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ketentuan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan di sana bahwa fa'amal mu'minuna fayaziduhum nuzulul Quran. Orang-orang yang beriman itu ketika turun Al-Quran, Al-Quran turun ini akan menambahkan kepada mereka yaqinan wa tasdiqan wa quwwatan wa dafi'an ilal amali bihi. Jadi bisa menambah keyakinan dia, bisa menambah pembenaran dia, bisa menambah kekuatan dia, dan bisa menambah semangat dia untuk mengamalkan Al-Quran. Niku wong sing beriman. Makanya para sahabat itu zaman riyen para sahabat selalu berharap Al-Quran itu turun, selalu berharap Al-Quran turun. Bahkan Kanjeng Nabi ya berharap Quran itu turun. Kan diturunkannya kan bertahap ya. Sampai pernah Kanjeng Nabi itu lama tidak mendapatkan wahyu Al-Quran, terus Kanjeng Nabi itu berpikir, apa Gusti Allah ini benci sama saya atau gimana ya? Kok aku suwe orang mentok ayat Quran? Kenapa ini? Makanya turun surat Wadduha itu gitu. Wadduha walaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Enggak, Tuhanmu Allah tidak meninggalkanmu. Tidak. Ini ya semata-mata Allah ini memberikan jeda waktu untuk menurunkan wahyu Al-Quran agar apa yang sudah diturunkan ini kemudian dipahami dengan sebenarnya lalu diamalkan. Maka para sahabat itu semangat sekali untuk mendengarkan wahyu Quran dari Nabi, dihafalkan lalu kemudian diamalkan. Nah, dan saat ini kan Quran ini sudah tidak proses turun lagi, tidak. Maka ini dikiaskan nuzulul Quran itu dimaknai dengan bukannya turunnya Quran kepada Nabi Muhammad lagi, kok sudah selesai kok, atau turunnya Quran kepada kita, tidak mungkin. Kalau ada orang ngaku saya dapat wahyu Quran dari Allah, tidak usah dipercaya, itu ngaku sih. Nah, nuzulul Quran ini kita maknai dengan sampainya ayat Al-Quran kepada kita. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, kemudian diberikan penjelasan, diberikan makna, maksud dan artinya apa, dan kita memahaminya, maka kita fayaziduhu nuzulul Quran yakinan, tambah yakin, oh Quran ini pancen benar. Quran ini pancen benar. Wa tasdiqan, dan saya membenarkan Al-Quran wa quwwatan wa dafi'an ilal amali. Saya pengen ngamalke Al-Quran. Nanti jadi dengan setiap mendengar penjelasan ayat Al-Quran, entah disampaikan dalam khutbah Jumat atau dalam kultum tarawih ataupun dalam pengajian apapun, itu kita punya keinginan kuat untuk bisa mengamalkan. Cara mengamalkan ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Artinya yang penting kita sudah berusaha untuk mengamalkan.
Karena semua itu tidak sama nih, ibadah ini bukan sama. Semua disesuaikan saja. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu tidak akan membebani sesuai dengan di luar kemampuan kita. Ada orang yang dia itu bisa tahajud karena apa? Karena dia mendapat penjelasan tentang manfaat sholat tahajud. Di Quran kan ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam fatahajjat, maka bangunlah. Untuk apa tahajud? Bihi nafilatan, sebagai ibadah tambahan laka bagimu. Asa ayyam asaka, mudah-mudahan asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu yaitu Allah mengangkatmu menuju derajat yang terpuji. Maka orang yang sholat tahajud istiqomah itu yakin pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi dia setelah mendengar ayat ini, wah saya harus tahajud. Nah ini berarti kita mengimani dengan ayat tersebut, harus dibuktikan, diwujudkan. Saya mampunya baru 2 rakaat, buatan apa-apa. Saya bisa 4 rakaat, bagus. Ada yang bisa sampai 6 rakaat, 8 rakaat, buatan apa-apa. Itu bagus, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Niki kata Wahab Ghazwili, orang yang beriman ketika dia menerima Al-Quran, dia akan semakin tambah mantap, tambah yakin dan tergerak untuk mengamalkannya. Wahum ay halu, keadaan orang-orang yang beriman ini yafrahuna binuzulis surah li'annaha tuzakki anfusahum wa turshiduhum ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Nah, orang-orang yang beriman ini dia bahagia dengan Al-Quran. Jadi nyuwun sewu panjenengan kalau misalkan mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, niku kira-kira senang apa mboten Bu? Senang? Senang iki mergo suarane apik, apa mergo ayat Al-Quran ini? Kalau misalkan ada 2 orang, yang satu misalnya suaranya bagus banget maca Quran, terus yang satu ini suaranya biasa wae maca Quran, kira-kira jenengan menikmati yang mana? Suaranya sih bagus loh, Masya Allah suaranya apik banget ya. Niki secara tidak sadar berarti jenengan bukannya mengagungkan Al-Quran, tapi justru malah mengagungkan manusianya. Akhirnya apa? Anggur sing maca suaranya biasa, padahal yang macanya bener. Apa to kuwi maca kok ora jelas. Padahal bener sesuai tajwid. Dewa cendaka yang bener iki ngepasi suaranya orang pati apik. Nah ini gara-gara kita cuma hanya mengagumi ke suaranya. Bahkan hati-hati gitu. Kalau yang membaca Al-Quran itu misalkan perempuan, terus kemudian si mendengarkan laki-laki, kok jenengan kok apik ya suaranya, Masya Allah, jenengan menikmati betul. Hati-hati, nanti syahwat ini masuk. Iya enggak? Menikmati suaranya perempuan itu kira-kira dosa bukan? Bukannya dapat pahala, malah iso dosa. Lah kok iso Pak Ustaz? Ya mau niku. Karena yang dinikmati oleh jenengan adalah suaranya, bukan ayat Al-Qur'annya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat kami, ayatnya Allah, zadatuhum imanan, maka akan menambah keimanan mereka. Jadi Allah enggak mengatakan sing suarane apik, sing suarane elek, sing penting maca Qur'ane bener sesuai dengan aturan tajwid panjang pendeknya. Nah ini bagus, ini kadang ya sing maca dengan gue lagu-lagu itu kadang iki boten pas di kata.
Mergo pasti lagune akhire mat tobi'i dimocone kaya mat jais mufasil, kaya mat wajib mutasil dawa. Nah, misalkan mangkana salah gitu. Padahal kan seharusnya berapa? Mangkana kana satu alif atau bi satu alif dua rokat atau dua ketupat mangkana kana. Tapi karena dia kepasi lagu akhirnya mangkana salah ini gara-gara maksud ngepasi lagu. Nah, yang lebih bagus niku apa ya kalau pakai lagu terus bacaannya yang pas itu sih bagus niku. Nggih kula kata sok sering promoke niku mboten pas karena dipaksa nganggo lagu niku terlalu panjang. Ya sama seperti misalkan ada orang adzan dia nganggo lagu ben pas Allahu Akbar. Dawa Akbar Allahu Akbar niku salah. Terus betul, keliru salah. Sing bener niku akbar. Akbar enggak boleh akbar. Nah, nek Jawa akbar niku maknane pun benten. Maknane jadine Allah kuwi kaya beduk. Nanti beduk ya. Beduk itu sih dipukul niku lho. Oh Gusti Allah kok dipukul-pukul iki. Akbar itu maknanya tiblun. Tapi kalau akbar itu berarti Allah Maha Besar. Nah, ini maka pentingnya kita belajar membaca Al-Qur'an. Kata Syekh Muhammad Zuhaili dikatakan di sana orang yang beriman dia selalu bahagia ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika dijelaskan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Al-Qur'an ini waktu syiduhum ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah yang akan memberikan petunjuk menuju kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu pun wonten pepat kata bagaimana cara hidup kita ini bahagia itu pun wonten. Bagaimana cara kita ini Gusti Allah selalu memberikan rezeki kepada kita itu wonten. Nah, tinggal kita ini menjalankan saja apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi intinya kita memperingati nuzulul Quran ini untuk apa? Untuk kita ini semakin tambah mantap, semakin tambah yakin, tambah pembenaran bahwa Quran itu betul-betul hak, Quran betul-betul dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Setelah itu kemudian kita tergerak untuk semakin semangat mengamalkan isi Al-Quran. Itu sih paling penting peringatan nuzul Quran. Tambah mantap, tambah yakin Quran sebagai kitab kita dan kita tergerak untuk mengamalkan Al-Quran. Quran kan mengatakan atas detik Indonesia ini wala yaktaba'dukum ba'dan ojo podo ngrasani. Al-Quran nonton nggih. Bahkan di sana dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wong rasane kuwi padha kaya makan bangkai saudaranya. Jadi ana wong mati niku nggih, wong mati terus dipangan kaya sumato niku. Apa sumato? Jenengan kira-kira kalu boten kaya sumato. Ana wong mati dipangan. Itu Quran menggambarkan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu mau makan bangkai saudaramu sendiri? Kemudian Allah mengatakan fakarih tubuhu, maka pasti kamu merasa jijik, pasti kamu gak mau. Itu gambaran orang yang ngerasani wong liya. Nah, makanya jangan suka ngerasani. Nek rasane wong liya jenengan ibadah itu disedot ganjarane, ditariki, digeleke, ditaruh kok yang dirasani.
Makanya jenengan dirasani bersyukur. Alhamdulillah aku dirasani dapat transferan pahala. Tapi jangan minta, kok orang rasani aku toh? Jangan. Sing dirasani dosane diambil ditaruh karo sing ngrasani. Jadi ngrasani iki penak nggih. Penak tenan. Asik ya. Kaya niki sing ngrasani iki ora duwe salah, ora duwe dosa. Pokoknya paling bener sing liyane salah. Padahal ya awak dhewe dirasani ya makal-makal toh. Kalau kita nggak mau dirasani, jangan dirasani orang lain. Ini contoh untuk mengamalkan Quran. Kemudian yang ketiga, peringatan nuzulul Quran ini harus menambah rasa bahagia kita ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, ketika dibacakan penjelasan ayat Al-Quran, kudu tambah bahagia. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan jadikan ayat Quran ini sebagai waktu syiduhum ila sa'adatihim, jalan kebahagiaan kita. Kita jadikan Quran sebagai petunjuk kebahagiaan kita. Kalau kita mau bahagia, ambil Al-Quran. Kalau pahami Quran belum tuntas, ambil hadisnya. Karena hadis itu ada yang menafsiri terhadap Al-Quran. Kalau belum tuntas hadisnya, ambil penjelasan dari para ulama. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita jadikan Quran ini sebagai panutan kita, sebagai pedoman kita, dan juga panutan pedoman keluarga kita, sehingga semuanya di kampung ini semuanya menjadi orang yang ahli Quran semuanya. Ahli Quran sengaja cuma hafal satu ayat, tapi kalau diamalkan betul-betul itu dia termasuk ahli Quran. Ahli Quran itu bukan berarti kudu sing hafal Quran boten, yang tidak hafal Quran tapi dia senang maca Quran terus kemudian diamalkan, ya berarti dia ahli Quran.